Kenalin, aku Victor. Kenalin, aku Jessie. Jadi, game kita ini merupakan jenis game RPG atau role-playing game, di mana game kita ini mengambil konsep misteri dan aksi. Di sini, pemain akan diajak untuk menjelajahi Pulau Elvarun dengan menyelesaikan quest-quest, mengumpulkan barang, serta scroll untuk memenangkan permainan. Keunikan dari game kami itu berasal dari storyline awal yang membuat game RPG ini berwarna. Jadi dari storyline tersebut, kita bisa lihat di game RPG ini itu rata-rata mekaniknya itu mirip dengan kehidupan nyata. Di dalamnya itu kita bisa explore berbagai macam building, berbagai macam area yang rata-rata itu bisa dibilang mirip dengan kehidupan nyata. Kemudian aktivitas yang bisa dilakukan di dalamnya juga itu benar-benar sangat mirip banget dengan kehidupan nyata. Untuk bisa membuat game sampai ke tahap ini, kami membutuhkan waktu selama 1 bulan. Meskipun kami sudah memiliki waktu selama itu, kami merasa belum cukup karena masih banyak fitur-fitur yang bisa kami masukkan untuk mengembangkan game yang lebih lanjut. Selama pembuatan game ini, tentunya kita melewati berbagai tantangan. Untuk tantangan mekaniknya sendiri, kita memiliki keterbatasan pengetahuan tentang React. Karena kebetulan kita juga masih mempelajari tentang React, sehingga untuk membuat game dengan mekanik yang cukup kompleks itu menjadi kesulitan untuk kita. Maka dari itu, kita menggunakan AI. Namun dalam penggunaan AI ini, kita memiliki struggle-nya sendiri, yaitu untuk nge-prompt yang sesuai dengan harapan kita dan juga ada downtime. Maka dari itu, kita harus mempelajari pelan-pelan melalui YouTube. Nah, selain dari tantangan mekaniknya, kita juga ada tantangan untuk membuat tampilan gamenya. Dikarenakan game ini memerlukan aset yang cukup banyak, kita menjadi kesulitan untuk mencari aset yang cocok dengan konsep game kita. Sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak untuk membuat aset sendiri atau mencari-cari aset yang lebih cocok. Lalu untuk tantangan secara generalnya, kita memiliki keterbatasan waktu. Dikarenakan mekanik game yang kita pilih ini cukup kompleks, dan target awal yang kita memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, maka dengan keterbatasan waktu yang cukup singkat ini, target awal yang kita inginkan itu tidak tercapai. Kalau ngomongin pemanfaatan AI di dalam pengembangan game kita, AI itu secara keseluruhan bisa dibilang sebagai asisten pribadi kita. Jadi AI itu bisa kita minta tolong untuk buatkan aset, bisa kita minta tolong untuk carikan desain, bisa kita juga bertukar pikiran gimana kalau misalkan kita implementasi mekanik game seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa minta AI membuatkan logika untuk mengimplementasikan mekanik game yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, secara keseluruhan AI itu bisa dibilang sebagai asisten kita sih. Dalam membangun kerjasama tim yang baik, kami seringkali melakukan diskusi bersama, baik secara offline maupun online. Melalui diskusi tersebut, kami bisa mengenal lebih dalam dan mengisi kekurangan satu sama lain. Dalam hal pembagian tugas, kami fokus pada kelebihan dari masing-masing individu. Sehingga apabila ada anggota yang lebih baik dalam bidang desain, maka anggota tersebut akan bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Meskipun setiap anggota sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, kami tetap membantu satu sama lain dan backup satu sama lain ketika mereka memiliki kesulitan. Sehingga dalam kelompok kami, kerjasama bukan hanya membagi tugas secara merata, melainkan juga tentang kebersamaan dan juga kekompakan. Bagi saya, pengalaman paling berkesan itu mungkin letaknya di proses pengerjaannya sih. Selama proses pengerjaan itu kita sudah melalui banyak hal. Ada suka dukanya, ada naik turunnya, kadang progresnya itu berjalan dengan lancar, kadang progresnya itu tidak ada kemajuan. Bahkan saya sempat merasa sudah capek, sudah mulai enek dengan apa yang saya kerjakan sendiri, apa yang kami kerjakan bersama-sama.
Karena ada satu saat itu progresnya itu benar-benar tidak ada kemajuan. Tapi meskipun demikian, ada tantangan seperti itu, justru kelompok kami itu saling menyemangati satu sama lain, supaya kita ingat kembali bahwa kita mulai ini bersama-sama, kita juga harus bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Yang penting itu kita bisa bersabar dan kita percayalah sama proses seperti itu. Selama proses pembuatan game ini dari awal sampai akhir, menurut aku sih semuanya sangat berkesan. Karena dari awal hingga akhir, kita mulai dan mengakhiri gamenya bareng-bareng. Dan juga di sini kita jadi bebas untuk berkreasi, entah itu idenya sangat absurd, atau emang bikin flow gamenya jadi lebih menarik. Lalu seru aja gitu bisa ngeliat sesuatu yang kita bikin jadi sesuatu yang nyata. Dan yang paling aku suka itu setiap progres yang kita lalui, kita bisa melihat Ucup berkembang biak. Udah, Ucup itu bagaikan anak aku sendiri. Menurut aku, semua proses yang udah kami lewati selama proses pengembangan game ini sangatlah berharga. Mulai dari diskusi awal ide pembuatan game ini, sampai akhirnya kami coba hosting gamenya. Meskipun kami harus melalui ataupun menghadapi berbagai rintangan, kami tetap optimis dan support satu sama lain, sehingga proses pembuatan game kami ini bukan cuma berharga, tapi juga berkesan untuk kami semua. Pesan saya untuk yang nonton, jangan takut untuk berkarya. Karena di era saat ini banyak sekali teknologi-teknologi canggih seperti AI salah satunya. Itu bisa membantu kita untuk membuat karya apapun yang kita mau. Tinggal kita mau untuk berkarya atau tidak. Ya, tetap semangat. Make yourself proud. Life is too short for you to stay in your comfort zone forever. Jadi berkaryalah semau kalian, mau itu absurd banget, mau dibilang jelek, mau dibilang bagus, yang penting berkarya dulu. And be proud. As Walt Disney would say, if you can dream it, you can do it. Pesan aku untuk seluruh penonton adalah jangan takut untuk terus maju, tetaplah optimis dan pantang menyerah. Seluruh proses yang udah kalian lalui pasti akan membuahkan hasilnya. Sekian dari kami, kelompok pasukan PTI. Sampai jumpa!